Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Kanidia balik lagi nih di pembahasan soal KSNK Ekonomi tahun 2020. Karena ternyata masih ada beberapa soal yang belum kita bahas. Jadi langsung aja kita bahas soalnya. Oh iya, Kanidia mau bilang Kanidia bakal buka lagi nih kelas online buat bulan Januari. Ini untuk persiapan KSN ataupun UTBK yang insya Allah bakal segera dilaksanakan ya. Nah, yang minat boleh DM atau email, nanti infonya Kanidia simpan di bawah. Kita baca soalnya dulu ya. Jadi kali ini kita bakal bahas soal KSNK Ekonomi tahun 2020 nomor 7. Oke, baca soalnya dulu. Bapak Joko memiliki sebuah sawah seluas 1 hektar. Nah, untuk meningkatkan produktivitasnya, ia berusaha menambah jumlah tenaga kerja dengan harapan hasil padinya akan meningkat. Nah, lalu di sini ada data tenaga kerja dan produktivitas untuk ada beberapa orang yang dia pekerjakan dan berapa produk total atau total produk yang dihasilkan dari penggunaan masing-masing tenaga kerja. Nah, berdasarkan data tersebut, hukum produk marginal mulai berlaku saat penggunaan tenaga kerja yang berjumlah berapa? A. 1 orang, B. 2 orang, C. 3 orang, D. 4 orang, atau E. 5 orang. Oke, jadi di soal ini udah jelas banget ya. Pertanyaannya cukup. Hukum produk marginal itu berlaku mulai tenaga kerja berapa? Nah, ini adalah materi yang kita pelajari di teori perilaku produsen, ya kan? Dan Kanidia udah buat videonya, alhamdulillah sangat lengkap. Nanti linknya Kanidia simpan di bawah biar kalian bisa tambah referensi lagi. Jadi secara sederhana, soal ini tuh lagi nanya, hukum yang biasa kita dengar, the law of diminishing return ya, itu berlaku saat kapan? Nah, the law of diminishing return ini kalau dalam bahasa Indonesianya kita biasa bilang hukum pengembalian yang semakin berkurang. Tapi kalau di sini juga bisa dibilang ya hukum produk marginal atau marginal product ya yang semakin berkurang. By the way, ini dicetuskan oleh David Ricardo. Nah, hukum the law of diminishing return itu berlaku, kata David Ricardo si pencetusnya, itu saat marginal product mulai berkurang. Jadi yang di highlight MP saat berkurang loh. Kebalik ya, saat MP berkurang harusnya ya. Nah, jadi misi kita apa? Ya, misi kita sederhana aja. Cari kombinasi dari penggunaan tenaga kerja 0 sampai 6 yang mana yang mulai menunjukkan gejala atau tanda-tanda MP mulai berkurang. Nah, sebelum jauh berarti kan dia harus mengingatkan lagi nih, rumus MP itu apa sih? Ya, rumus MP itu bisa kita pakai yang kayak gini aja, yang paling standar ya, delta TP per delta L, atau kalau dijabarkan dapatnya TP kedua kurang TP 1 dibagi L2 kurang L1 ya. TP itu adalah total produk atau dalam bahasa Indonesia produk total yang ini nih. Lalu L itu adalah labor, kalau di sini artinya tenaga kerja atau pekerja ya, orang, berapa orang yang dia pekerjakan. Nah, dari sini sebenarnya udah jelas ya, kita udah bisa menentukan berarti MP masing-masing. Jadi nanti tinggal dibuatin aja semacam kolom tambahan kali ya. Di mana nih kolom tambahannya? Di sini aja ya. Bingung. Di sini aja. Aduh. Ini habisnya ini ya, mengambil lahan ya, sorry, MP. Nah, jadi sekarang kita tinggal mencari nilai MP ya masing-masing di masing-masing penggunaan tenaga kerja. Nah, untuk MP pertama itu cara menghitungnya BTW ya. Kalau TP kedua itu kalian gak bakal dapat data TP kedua dari soal. Jadi maksud dari TP2 itu adalah TP yang sekarang lagi kita miliki. Misalnya kita sekarang menggunakan tenaga kerja kedua. Berarti TP kita adalah TP2 kita adalah 10,5 yang lagi kita miliki, apa sih ya yang lagi kita gunakan. Langsung aja deh supaya kalian bisa paham. Nah, kalau di kondisi pertama waktu tenaga kerjanya 0, MP-nya pasti 0 ya. Jadi akan dia simpan aja, ini yang di sini adalah MP ya supaya lebih mudah. Jadi waktu tenaga kerjanya 0, MP-nya 0. Nah, lalu waktu tenaga kerjanya 1, MP-nya gimana? Cara menghitungnya tadi delta TP, berarti TP yang sekarang dikurang yang sebelumnya. 5 kurang 0 itu berapa? 5. Kita bagi dengan delta L yang sekarang dengan dikurangi sebelumnya, berarti 1 kurang 0.
Nah dapatnya 1, berarti 5 dibagi 1. Jadi diselisihkan aja, nanti bakal dapat 5. Kayak gitu. Kita lakukan terus hal yang sama sampai ke tenaga kerja yang ke-6 ya. Untuk bisa dapat di mana sih MP-nya mulai berkurang. Nah kalau misalnya tenaga kerjanya 2, berarti kan 10,5 kita kurang 5 dulu, dapat berapa? Iya 5,5. Lalu kita bagi 2 kurang 1 masih 1. Jadi nanti bakal dapat MP-nya adalah 5,5 saat kita pakai tenaga kerjanya 2 orang. Kalau jadi 3 gimana kak? Ya sama, 17 kurang 10,5 dapatnya 6,5 ya. Lalu ini masih 1, berarti masih, kalau 6,5 bagi 1 pasti hasilnya 6,5 lah ya. Lalu 21 kurang 17 berapa tuh? 21 kurang 17, ayo matematikanya. Iya dapatnya 4. 4 dibagi 1, 4 juga. Lalu yang ini 2. Kalau yang ini 1. Nah dari sini kita udah bisa tahu data marginal product dari berbagai macam tingkat penggunaan tenaga kerja. Nah tapi sekali lagi misi kita hanya pengen mencari kapan berlaku hukum the law of diminishing return, yang mana bisa kita lihat saat MP itu mulai menurun. Nah kalau kita lihat nih grafiknya ya, datanya MP awalnya dari 0, 5,5, 5 dan seterusnya, itu angkanya naik terus kan ya. Iya bener, tapi ternyata sampai di titik tertentu dia mulai menurun, dan itulah yang pengen kita cari. Dan kalau kita lihat di sini, dia akan mulai menurun saat menggunakan tenaga kerja yang ke, ya, yang 0, 1, 2, 3, yang keempat ya kan. Dari 6,5 menjadi 4, dia sudah mulai berkurang. Berarti saat kita sudah menggunakan tenaga kerja sebesar 4, MP-nya sudah berkurang dan berlakulah hukum yang dicetuskan oleh David Ricardo. So the best answer untuk nomor 7 adalah di bagian D. Iya, kan ide rasa udah cukup untuk pembahasan soal nomor 7 KSNK Ekonomi 2020. Kalau kalian seneng dengan video ini, bantu support dengan cara di subscribe dan di share ke teman-teman kalian, terutama pejuang KSN, biar bisa menghasilkan, mempersembahkan prestasi terbaik di ajang KSN. Oke, sehat selalu PDS dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video kanida yang lain. Assalamualaikum.